Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat besertakan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Hadin Halimati Syariah, Prodi PAIA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan Islam sebagai suatu sistem. Pendidikan Islam sebagai suatu sistem. Pendidikan Islam sebagai suatu sistem adalah suatu kesatuan yang terorganisir dan terpadu, yang terdiri dari berbagai komponen seperti tujuan, pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, dan lingkungan yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan utama pendidikan dalam Islam, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia sesuai ajaran Islam. Nah, di sini ada tujuan pendidikan Islam. Bisa kita lihat tujuan utamanya adalah membentuk insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu mengajarkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan Islam membentuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mampu mengembangkan potensi diri secara intelektual, spiritual, dan sosial untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, di sini poin yang kedua ada pendidik dan peran fungsi pendidik. Pendidik adalah seorang yang bertanggung jawab dalam membimbing, membina, dan mengarahkan peserta didik agar berkembang secara optimal baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Pendidik tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Nah, nomor 1, pengajar. Menyampaikan ilmu dan keterampilan secara sistematis. Yang kedua, pembimbing. Memberikan arahan dalam proses belajar dan pengembangan diri. Yang ketiga, pembina. Menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum Islam meliputi kurikulum agama seperti akidah, fikih, tafsir, hadis, dan akhlak. Nah, secara bertujuan untuk menyusun materi, metode, dan evaluasi pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian secara utuh. Akidah, keimanan. Yang kedua, ibadah, penghambaan kepada Allah. Yang ketiga, akhlak, moral, dan etika. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, di sini juga ada yang disebut dengan ilmu dunia. Nah, ilmu dunia itu seperti sains, matematika, ekonomi yang tentang seperti itu di luar tentang akidah, fikih, tafsir, hadis, dan akhlak. Nah, dalam perspektif Islam, ilmu dunia adalah segala bentuk pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan di dunia. Ilmu ini tetap dihargai dan dianjurkan selama digunakan untuk kebaikan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, ilmu dunia dalam Islam berfungsi sebagai alat untuk memakmurkan bumi dan menebar manfaat, serta menjadikan bagian dari ibadah jika diniatkan karena Allah dan digunakan untuk kemaslahatan umat. Selanjutnya ada metode. Metode adalah cara atau pendekatan yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi dan membimbing peserta didik agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Dan juga tersusun. Jadi kalau ada metode, semuanya pasti akan tersusun. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana adalah segala alat dan perlengkapan yang digunakannya dalam
proses pendidikan, contohnya buku-buku pelajaran agama Islam, Al-Quran, hadis, fikih, dan lain-lain. Alat tulis dan multimedia, media pembelajaran digital, aplikasi, video edukasi Islami. Terus yang terakhir, alat ibadah seperti sejadah, Al-Quran, mukena, dan lain-lain. Begitupun prasarana. Prasarana adalah fasilitas fisik atau bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan. Contohnya ruang kelas, masjid atau musola di lingkungan sekolah, perpustakaan Islami, laboratorium agama atau ruang praktik ibadah, asrama untuk pendidikan berbasis pesantren. Lanjut ada manajemen. Manajemen yang pertama, satu, perencanaan atau planning, mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kurikulum pendidikan Islam, menyusun anggaran dan prioritas pengadaan, misalnya pembangunan musola, pengadaan Al-Quran, dan lain-lain, menyesuaikan dengan visi dan misi lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, perorganisasian atau organizing, menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarana dan prasarana. Yang kedua, membentuk tim atau bagian khusus, misalnya bagian perlengkapan atau logistik. Masih dengan manajemen ya teman-teman. 3, pelaksanaan atau actuating, melakukan pengadaan, distribusi, dan penggunaan sarana prasarana sesuai fungsi dan kebutuhan, menjaga agar penggunaannya sesuai dengan nilai-nilai Islami. Yang keempat, pengawasan, mengevaluasi kelayakan, kebersihan, dan keamanan sarana prasarana, melakukan perawatan rutin dan perbaikan jika diperlukan. Yang terakhir, penyusun laporan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Nah, selanjutnya pembiayaan. Sumber pembiayaan bisa berasal dari berbagai sumber seperti dana pemerintah, bantuan APBN, APBD, sumbangan masyarakat, wakaf, infak, sedekah, biaya pendidikan dari peserta didik, SPP, uang gedung, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan dana. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai gaji guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, kegiatan pembelajaran dan keagamaan. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi dalam Islam tidak hanya melihat nilai ujian, tapi juga ibadah, akhlak, perilaku sosial. Tujuan akhirnya adalah keridhaan Allah, bukan hanya dinilai di atas kertas. Nah, evaluasi merupakan bagian penting untuk menilai keberhasilan proses pendidikan secara menyeluruh, mencakup aspek keimanan, akhlak, ilmu, dan amal. Tujuannya bukan hanya untuk mengukur kemampuan intelektual, tetapi juga untuk membentuk pribadi muslim yang berkarakter, bertanggung jawab, dan terus berkembang menuju kebaikan dunia dan akhirat. Kesimpulannya, pendidikan Islam merupakan suatu sistem yang menyeluruh dan terstruktur, yang mencakup tujuan pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, serta evaluasi yang berkaitan. Sistem ini dirancang untuk membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Dengan pendekatan yang terpadu, pendidikan Islam tidak hanya bertujuan menyiapkan individu untuk kehidupan dunia, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat, melalui pembinaan akhlak, pengembangan potensi, dan pembentukan kepribadian yang utuh. Terima kasih, dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.